Maksana kumaha? Kan dicalonkan gubernur. Usaha dicalonkan gubernur abdi. Gerindra. Di mana beritanya? Ada dulu rentetan anak calon-calon tuh. Di mana? Di Facebooknya ada calon-calon. Dina TikTok ya, Pak. Dina YouTube. Nyalon Gerindra dicalonkan. Ya pasti. Lamun ku Gerindra dicalonkan bapana arek ngadukung moal. Abdi mah ngadukung. Naon sababna kudu ngadukung abdi? Merakyat. Tapi ka dieu nya. Nya di Kadieu, jauh-jauh di Subang, di Purwakarta. Sampai Kadieu. Teu salah. Subang teh henteu tepi ka Cililin berita teh. Tepi ya berita. Oh, hebat. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung ke Karawang. Di Karawang itu kan ada warga yang kalah gugatan di peninjauan kembali, sehingga mereka tidak lagi memiliki areal tanah akibat kalah dalam gugatan. Dan waktu itu saya berharap bisa bertemu dengan pengacaranya, dari pengacara penggugat, agar ada negosiasi yang bisa dilakukan. Minimal warga bisa membayar tanah tersebut dengan harga yang tidak terlalu mahal, karena bagaimanapun kasihan mereka kalau kehilangan tanahnya, mau tinggal di mana gitu kan, mereka sudah lama tinggal di situ. Coba sini, hanya sini nih, kita kan punya tugas untuk menyelesaikan ini. Sini pengacaranya. Iya, pengacara siapa, Pak? Pengacara siapa? Erianto. Pak Erianto. Pak Iwan, lebih terkenal di Iwan. Waduh, ini pengacara dari yang gugatnya siapa, Pak, namanya? Penggugat Erianto. Pak Erianto yang domisilinya di apa? Kediri. Di Kediri. Ya, di Kediri. Di Kediri. Kalau ini mah Ojat. Ya. Pak Ojat pengacara dari Warga. Warga. Tapi pengacaranya udah kalah. Udah keluar PK jadi pengacaranya. Iya udah. Saya pikir setiap orang kan punya rasa kemanusiaan, kan tidak semua orang hanya berorientasi materi. Ini kan warganya itu sudah lama, Pak, tinggal di situ. Ya udah otomatis lah, mau bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun kedudukan hukumnya, kalau sudah pada tingkatan hukum yang terakhir, peradilan kan sudah pemenang, Pak. Iya. Gitu loh, kalau saya kan orangnya begitu. Nggak bisa lagi ngeluh-ngeluh, saya yang benar nggak bisa, karena kebenaran formil dan materialnya itu di mana-mana pun atas nama undang-undang ya di putusan pengadilan. Nah tapi kan warganya harus pindah ini, Pak. Mereka mau pindah kemana? Kalau saya mah itu aja. Iya. Wassalam. Dalam. Siapa? Buat Ya, nuhun. gubernur aing. Iya, pokoknya sawe. Gimana? Ya udah, terima kasih Ya. Pak Dedi. Mm-mm. Dedi Mulyadi, kebetulan baru ketemu nih sama beliau nih. Karena tugas saya, Pak. Tugas saya kan hidupnya harus menangani yang susah-susah. Kalau yang bisa dikasih 10-20 ya bisa dikasih, tapi kalau puluhan miliar dari mana ngasihnya? Iya, ini terima kasih Pak Haji udah ikut dalam permasalahan ini. Intinya kita kena permasalahan udah cukup lama ya, sejak 2010 ya nggak? 2012-an kita mulai. Karena ini sebenarnya udah negosiasi sebelum kita masuk ke pengadilan, kita udah sangat kita memihak ke warga lah waktu itu. Udah warga aja selesaikan. Cuman kan waktu itu karena warga masih beranggapan dia udah beli, dia udah benar katanya udah beli. Tadinya warganya belinya dari siapa sih, Pak? Pak Suroso. Belinya dari Pak Suroso. Pak Suroso, Pak Surosonya di mana sekarang? Agak tahu, karena ke Pak Suroso udah kita laporkan juga Pak. Udah DPO ya, kalau di Polres Karawang ya, udah ada DPO-nya. Harus Pak Surosnya harus ketangkep, Pak. Setuju kalau Ya, kita. Pak. Pak Surosonya harus ketangkep dong. Karena dia kan sudah ngambil duit warga, selama warga sudah memiliki keyakinan bahwa beli memiliki kekuatan hukum yang sah dalam perspektif warga loh, Pak. Menurut warga. Iya. Gitu loh. Tapi nanti Pak Dedi bisa melihat notaris itu, Pak Dedi itu sudah menyampaikan bermasalah. Kan awal penjual beli itu dari notaris Injang. Notaris Injang almarhum meninggal, maka notaris penggantinya adalah Pak Tepel. Pak Tepel itu sudah pernah menerbitkan. Karena kita juga sejak kita dikuasakan, kita kasih tahu Pak ini bermasalah, kenapa Bapak diteruskan di
pada penerusan Pak Tapeli itu ada Pak Tapeli menyampaikan surat Pak di situ, jangan dulu dibangun kepada warga. Nah ini surat dari Tapeli ada loh Pak, dari Pak Tapeli sendiri kepada warga supaya jangan dibangun terlebih dahulu. Nah ini ada Pak contohnya. Dari Pak Tapeli. 2000 berapa tuh? Pak Tapeldi itu siapa? Notaris Pak. Notaris. Iya. Ya karena gini, kalau warga itu kan sudah merasa kalau sudah beli ya sah. Tapi pada saat pertemuan kita dengan Tapeldi, beberapa warga itu ada yang mengaku ya memang dia belum pernah Pak Tapeldi warga ini perspektifnya aturan ya. Tapeldi warga selaku pembeli dengan penjual belum pernah ada Pak. Fakta persidangan juga sama, belum pernah itu dipertemukan. Tapi uangnya ada penyerahannya? Nggak ada. Justru Pak Iwan itu membuat pernyataan saya tidak pernah mengkuasakan. Bukan. Penyerahan uang pada yang menjual, mengatasnamakan. Ada nggak? Kwitansi kita belum pernah lihat Pak, mereka terjadi transaksi juga. Itu juga nggak jadi bukti juga ya? Nggak ada, di pengadilan itu nggak ada kwitansi jual beli itu nggak ada. Ya, gini, yang tidak ada itu antara masyarakat dengan Pak Erianto. Enggak, kalau saya Kalau yang menjual. masyarakat, kalau dengan Pak Suroso mah Pak jelas, Suroso. makanya keluar AJB itu karena memang ada transaksi. Ya artinya gini loh, ini kan taruhlah masyarakat tuh karena keawamannya, gitu kan, sehingga dia melakukan transaksi jual beli bukan pada yang berhak untuk melakukan penjualan. Betul. Iya. Artinya gitu. Iya, Prinsip bukan dasar pemiliknya. bahwa masyarakat itu berasumsi bahwa yang bersangkutan itu atas nama pemilik lahan, kan begitu asumsi warga. Sehingga dia mengeluarkan uang, kan gitu loh Pak. Iya. Ini kan saya ngomong sisi kemanusiaan bahwa dia mengeluarkan uang ketipu. Iya, Gitu, Pak. iya, iya. Kita kan ngomongnya itu. Berarti itu ada kan Pak ya? Kita belum melihat waktu pembuktian juga di persidangan kwitansi antara jual beli antara warga dengan Surosonya. Jadi fakta itu tidak ada Pak di Cuma persidangan. AJB-nya aja yang AJB aja yang ada. AJB muncul kan dari transaksi. Ya kita kan nggak tahu. Karena dimuncul-munculkan begitu saja. Kan kemarin juga di itu kan Bapak memunculkan ada yang kredit, ada yang enggak. Artinya kan- Bahkan sempat di Kalau ya AJB muncul tanpa transaksi berarti yang menerbitkan AJB bersalah dong Pak. yes. Kalau saya sih gitu aja. Betul Pak. Pak Tapeli sekarang kan ada di mana kita tahu. Dan kita di Karawang udah tahu bagaimana notaris itu kan. Ya, kalau sudah tahu ya notaris ini agar tidak berkeliaran kemana-mana menimbulkan korban baru yang salah dalam melakukan transaksi, kita proses aja. Betul. Dan Itu sekarang loh, Pak. dalam kasus yang lain Pak itu Ya kan artinya gini loh, saya tuh sering menemukan yang urusan di Kerang itu urusan tanah itu. Tanah ini berubah jadi milik ini, tanah ini diaku sama itu kan banyak banget. Saya kan beberapa kali sering mendapat keluhan itu. Artinya bahwa kalau memang ada notaris yang seperti itu, ya harus tuntas, tidak boleh dibiarkan. Itu loh Pak. Ini kewajiban. Setelah kita laporan polisi waktu itu, semua produk notaris itu kita labrin Pak melalui Polres Karawang ke Mabes Polri. Hasilnya non identik tanda tangan itu. Emang tanda tangannya dipalsukan gitu. Pasukan Pak tangan. Yang Diduga- masuk ini siapa? Diduga ya kurang tahu. Yang penting udah kita sampaikan ke Polres, bukti-buktinya semua. Polres melakukan labrim ke Mabes Polri, akhirnya dengan hasil itu non identik tanda tangan yang ada di AJB tersebut non identik gitu. Jadi itu hasil live stream Pak. Jadi waktu itu kan mereka yang saya bilang tidak berhadapan langsung dengan warga. Jadi kalau bahasa Sunda mah tulis tonggong Pak. Siapa tuh? Atas nama Erianto itu dikembalikan langsung oleh warga kayaknya ke si Suroso itu. Sepertinya Suroso mungkin nggak tahu lah. Nah, sekarang Suroso teknisnya tuh di kita nggak mana? tahu. Suroso kita nggak tahu Pak. Kalau kita sudah resmi melaporkan Suroso itu Di di Polres Karawang. tanggal pelaporannya. Laporannya sudah jelas ini Pak, ada kita melaporkan di sini Pak Suroso 2019. itu 2000 Arianto di sini Apa itu? 2019 Bapak? 2000 Ini, Pak. ini yang 2014 Pak. Hmm. Ini yang 2014. Yang pernah Ya, coba tadi 2014, saya diketahui bulan Desember. Ya apanya tuh? Pemula pada sana. Nah, ini kan kita melaporkan tapi ini dilaporkan juga sama kita Pak. Tapeldi masih sekarang diproses nggak oleh Polres? Kan belum nih sampai sekarang. Artinya dilaporkan sudah Tapeldinya. Di sini dia Dipanggil laporkan. udah, dipanggil udah. Dipanggil sudah. Prosesnya sampai di mana? KPLD itu kemarin sama dengan Suroso itu sama-sama mentok Pak. Hasil informasi terakhir dari penyidik itu menyampaikan mengenai notaris itu kesalahannya administrasi sampai begitu. Oh, siapa bilang coba perlu dicari itu
mana ada putusan dari pengadilan notaris itu sampai diputuskan bersalah. Saya lihat-lihat di Medan kasus ada, saya bilang. Tapi emang mental Pak pada saat di PT misalnya gitu. Nah, Tapi jadi, kan perbuatan notaris itu kan berdampak pada kerugian warga dong. betul, setuju Kerugian saya. material, kerugian moral. Betul. Gitu loh Pak. Kan orang melakukan transaksi menggunakan jasa notariat itu kan untuk mendapatkan kepastian hukum. Betul. Tujuannya Nah, kan ini itu. izin nih Pak, Nah, ini hasil lab green udah jelas ada. Kalau hasil lab greennya kan ada di Polres ya. Ada hasil Yang lab jelas gini, non ident. bahwa notaris siapa tadi namanya? Tapeldi. Tafeldi dan Enjang. Enjang. almarhum. Enjang udah almarhum. Almarhum kan diganti Pak. Oh, diganti. Terus kemudian satu lagi Pak Suroso sudah dilaporkan. Udah. Tindak lanjut dari pelaporan itu sampai sekarang sudah sampai di mana? Kalau kemarin karena kita sedang perdata Pak ya, jadi tidak diproses dulu katanya. Ya sambil berjalan aja Pak saya bilang. Nah setelah ini selesai, kemarin saya mau menindaklanjuti lagi mengenai bagaimana perkembangan Suroso. Informasi terakhir udah DPO katanya Pak. DPO. Nah, gitu. DPO ya. Terakhir. Nah saya mau masuk lagi nih kemarin tuh. Udah Pak saya mau masuk lagi karena kalau sekarang mau diproses bisa karena status tanah itu sudah inkrah menjadi kepemilikannya Pak Iwan saya bilang. Berarti kan jual beli yang dulu itu aspek perdatanya sudah selesai. Ya. Taruhlah misalnya Pak Herianto ya. Pak Ya. Herianto merasa tanahnya diperjualbelikan Ya. bertentangan atau perbuatannya melawan hukum karena itu tanahnya orang lain. Ya. Yang menjualnya harus diproses dong. Ya. Ya. Gitu loh. Setuju, kita udah makanya saya selampirkan ini untuk pelaporan Surosnya sendiri sudah kita Ya, ke kan Polres. yang menjualnya itu bernama Suroso. menggunakan notaris Tapeldi. Enjang dan Tapeldi. dan Enjangnya meninggal kemudian lanjutkan oleh Tapeldi. Karena apa? Karena kerugiannya dampaknya besar. Terjadilah konflik Betul. keperdataan antara warga yang jumlahnya berapa Jat? Kalau kaplingnya 100 kapling. Antara pemilik 100 kapling dengan Pak Herianto. Herianto. Asumsi kan kalau saya ngomong kan, asumsi warga bahwa tidak mungkin gitu asumsinya kan bahwa Pak Suroso melakukan penjualan tanpa persetujuan Pak Herianto itu asumsi warga. Gitu. Kan asumsinya gitu loh, Pak. Tapi Iya. begini Pak Dedi, itu kan beberapa warga itu kalau lihat 100 kapling, kemudian kepemilikannya hanya 50 sekian ya. Itu berarti ada warga yang memang memiliki lebih dari satu kapling. Bahkan saya perhatikan itu ada pada saat kasus berjalan pun itu terjadi transaksi. Kita sempat melaporkan lagi. Apa? Transaksinya ke siapa? Antara mereka. Contoh misalnya Bu Priska. Bu Priska itu mungkin lebih dari 5 mungkin. Kalau saya lihat tuh siapa lagi ada itu kalau lihat. Artinya Sudah tahu itu dia- bermasalah tetapi masih Dia bermasalah dibeli. dijual lagi atau dia membeli tanah orang lain. Membeli. Jadi ada satu beli lagi. Tahu itu bermasalah. Ya, kan dari lingkungan itu bisa jadi kan ada warga yang baik, ada warga yang kurang baik. Itu biasa, Pak. Warga itu kan. Tetapi kan bagaimanapun bahwa di antara mereka itu pasti banyak orang-orang baik. Yang hari ini dengan putusan PK. Mahkamah Agung itu hasil PK itu mereka terancam kehilangan tempat tinggal. Iya. Gitu loh Pak, karena Iya. saya pikirkan mah Pasti, itu betul, pasti. kehilangan tempat tinggal. Nah solusinya kan Bapak pasti ngusuhe beko nubogana iya Yang terakhir. ya kan beko Terakhir. nubogana iya kan Itu gitu loh solusi terakhir, Pak. Terakhir, Pak. iya kan artinya Terakhir. bahwa Bapak kan pasti begitu beko tanah-tanah aing Nah. kan ya dasar hukumnya kan bisa begitu. Iya, iya. Tetapi kan di sisi lain mereka mau pergi kemana, mereka sudah tinggal di situ. Solusinya apa tawaran Bapak bagi mereka? Kalau saya mah gitu aja. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Ojat, awalnya kita mengajukan kan 3 juta Pak. 3 juta itu dengan kita hitungannya ya. Jadi Pak Iwan panggil Pak Irianto Pak Iwan Pak. Pak Iwan kerugian 1,5 juta, warga kerugian 1,5 juta gitu. Jadi kewajiban warga ya bayar aja 1,5 juta nggak apa-apa gitu. Itu kan yang terakhir kan. Yang Pak ini, yang dulu yang Pak siapa? Sebelum kasusnya diproses. Yang panas itu. Panas kan begitu ceritanya Pak. Terus harga itu 3 juta waktu itu harga pasaran kan. Harga 3 juta kapan tuh Pak? Waktu 2018. 2018.
2018 sudah Iya, 3 juta sudah 3 juta, harganya. Pak, Berarti Anas, waktu sekarang karena pemilu udah selesai, Pak, presiden udah terpilih jadi turun 1 juta. Nah, Jadi dulu Pak 2018 itu sebelum kasus itu Dimajukan ke pengadilan. ke pengadilan udah dikumpulkan dulu warga itu, termasuk Haji Anas. Jadi Pak Iwan juga sama, kita saling menyadari sebetulnya kan, kalau Pak D menyampaikan kita saling empati. Pak, kita saling menyadari dulu. Awalnya sudah bilang, udah gini aja, Pak Iwan menyampaikan sendiri, Pak. Anda dirugikan, saya juga dirugikan. Mereka berasumsi kan, Pak Suroso itu teman dekatnya Pak Iwan. Pak Iwan kan siapa yang dekat? Betul, waktu awal itu yang menawarkan itu Suroso, Pak. Tanah itu. Jadi pada saat ini terjadi balik nama, waktu itu Pak Iwan minta dibantu. Kalau gitu dibalik namain ya, dia balik nama. Saya lihat dari urutan tahun ya Pak ya, kejadian. Pada saat di Suroso saja, itu Suroso itu sudah berani menawar-nawarkan ya. Itu terlihat dari AJB. Padahal itu lagi balik nama. Waktu notarisnya Pak Jam. Gitu. Selesai, Pak Iwan minta dikembalikan, kalau udah selesai kan, dikembalikanlah untuk sertifikatnya. Tapi sertifikat ini belum pernah menyebar ke siapapun, Pak. Ya. Pernah berarti hanya satu ke notaris Enjang aja. Selesai kan dia ngurus kan. Ke Tapel dia belum pernah sertifikat yang asli itu dia pegang. Belum pernah makanya. Nah, pada saat dalam perjalanan kami bertemu dengan Pak Haji Anas, saya sampaikan ke Pak Haji Anas, Pak Haji ini kan orangnya religius. Usia juga udah mulai senior lah Pak bahasanya ya. Jadi kalau sebaik-baiknya kan tidak meninggalkan warisan masalah. Sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa untuk membuat sertifikat AJB yang dibuat itu. AJB naik ke bayar sertifikat nggak bisa. Saya akan buktikan saya bisa menaikkan dari AJB ke sertifikat, tapi kita mengulang lagi. Pasti saya bilang. Akhirnya saya koordinasi Pak dengan BPN juga, sama alhamdulillah bisa, karena saya bisa memperlihatkan sertifikat induk Pak Iwan. Langsung juga menghadirkan Pak Iwan. Nah, akhirnya terjadi transaksi jual beli, kesepakatan, yaitu kesepakatannya Pak. Waktu itu disepakati harganya itu 3 juta. Kemudian Pak Iwan merasa rugi 1,5, Pak Anas merasa rugi 1,5. Disepakati, oke kalau begitu. Ini kan saling menyadari Pak. Yeah. Akhirnya terjadilah transaksi itu, dan kurang lebih berapa bulan pandang ya? 2018, kemudian terbit sertifikat itu Bulan Februari ya, berarti sekitar 4 bulanan ya. Terbit Pak, ini Pak Haji saya bilang, udah. Dan waktu itu Pak Haji Anas itu 290 meter Pak. sudah beli kalau Pak Janas. Sudah dibeli langsung. Jadi rugi setengah, dia rugi setengah. Yang Pak Haji Anas. Pak Haji Anas sekarang yang belum haji masalahnya. Yang belum haji. Warga. Ya kan itu Pak Haji Anas. Sekarang yang belum haji. Nah, gimana? Karena sudah mewakili warga. Yang belum haji ini keinginannya bagaimana? Ya, yang pertama itu Haji Anas itu lokasinya di depan, strategis sekali pas pertigaan. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi wajar mahal ge. Satu, wajar mahal. Yang kedua, memang kalau menurut Pak Haji Anas tidak segitu juga harganya kalau menurut Haji Anas ya. Jadi menurut beliau, saya Pak Ojat ngeluarin uang 280 juta katanya. Lupa dia. Sekitar 300 meter berarti. Saking banyaknya uang. Ya, berarti kalau 300 meter nih, kalau 28 sekitar 875.000 lah per meter dihitungnya, hitungan beliau ya yang disampaikan ke saya. Nah, kemudian ketika saya ngobrol dengan Kang Rudi, Pak Ojat, rujukannya Pak Haji Anas aja kan gitu. Nah, ketika saya sampaikan ke masyarakatnya, Pak, kalau gitu kita cross check aja ke Haji Anas. Haji Anas lah dipanggil, terus kemudian Haji Anas menyampaikan seperti itu bahwa diperkirakan sekitar 875.000 per meter. Tapi itu kan 875.000 per meter. Ini versi, ini versi di sana aja ya. Ya, itu versi warga. Ini versi warga. Terus kemudian kalau begitu, saya bilang itu kan kejadiannya 4 tahun yang lalu kan gitu. Ya, sudah Pak Ojat, karena Pak Haji Anas 4 tahun yang lalu kita naik aja dari rujukan Pak Haji Anas aja 875, ya kita mah 1 juta aja Pak Ojat gitu. Sudah jadi ada kesadaran. Kesadaran Berani bersedia untuk membayar kembali 1 Jadi, juta, ya membayar kembali 1 juta per meter. Ya, tanya pengacaranya. Membayar kembali kepada pemilik yang sah. Iya. Enggak kembali Pak. Iya. Membayar kepada pemilik yang sah berarti kan. Iya. Dengan harga itu. Dan itu udah disampaikan ya Pak ke klien kita ya. Sudah disampaikan. Dan kita sudah klarifikasi juga ke Pak Ojat kemarin. Kita lihatkan buktinya Pak. Kita buktikan, jadi tidak sesuai. Jadi apa yang kita sampaikan itu sesuai.
Jadi kalau yang sederhana Pak Ojat ya, kalau emang menjadi dasarnya itu Pak Haji Anas, tinggal minta ke Pak Haji Anas, kwitansi kita itu ada di Pak Haji Anas. Ada, Pak minta kwitansinya, itu akan dilihat kan 290 meter dikali 1,5 itu sekitar 430. Dia total 420 sekian juta lah. aja. Nah, transfernya. 420 juta itu berkaitan Plus dengan biaya beban biaya clear. jadi ke Pak Haji Anas. Kalau saya berpendapat begini, urusan Haji Anas ya silakan ya, urusan Ya, Haji ya. Anas karena memang sudah clear, sudah Sudah selesai. selesai. Beliau sudah punya sertifikat, sudah atas nama sendiri dan seterusnya. Sekarang kalau saya mah tidak berurusan tidak ada kaitan dengan Pak Haji Anas karena memang kejadian juga sekarang bukan dengan Haji Anas. Maksud saya sekarang kan bicara tentang kebijakan, ya kebijakan Perianto. Dulu lah nggak apa-apa ke Haji Anas mau berapapun, mau dianggap tadi 1,5, 3 juta, gitu. Saya ini. Nah sekarang mah kita kan dengan masyarakat yang sangat beda dengan Haji Anas dari sisi. Jadi sekarang gini, masyarakatnya nawarnya berapa? 1 juta sekarang. Saya kan jadi mediator, Mediator. mediator antara yang mewakili warga dengan Wakil, pengacara. ya. Masyarakat jadi berapa katanya? Insya Allah kemarin teh hasil rapat terakhir, saya beberapa kali karena memang beda sirah itu beda pendapat, gitu beda dan seterusnya. Beda pendapat boleh. Ya, yang bermasalah tuh kalau beda pendapatan. Ya, sudah beberapa kali kita pertemuan, akhirnya dengan sangat terpaksa dan sangat nangis-nangis, mereka sepakat aja lah 1 juta gitu. Jadi kemampuan tertingginya 1 Kemampuan juta. tertinggi 1 juta. Makanya saya bilang udah kalau begitu ibu bikin pernyataan cuma kita kasihkan ke pengadilan. Totalnya berapa meter kalau pengakuan tertinggi? Ya, ada dalam AJB ya sekitar kalau kesemuanya sekitar 1,2 hektar. kalau dihitung 1,2 hektar. Totalnya kurang lebih ya. Kalau kali 1 juta 12 miliar. 12 miliar. Lumayan. Iya. Itu jumlahnya tidak segitu Pak. Nah, jumlahnya berapa? Karena udah ada Jadi mereka itu sudah menggunakan Jalan. Jadi makanya saya tanya ke Pak Ojat juga, Pak Ojat, andaikan ini sekian juta, itu status tanah yang jadi jalan itu bagaimana? Gini aja. Nah, kan kalau saya sih gini aja. Pertama kita fokuskan dengan urusan harga dengan warga. Fasilitas umum nanti saya mau coba bertemu dong dengan pemerintah Kabupaten Kerawang. Mudah-mudahan kan ini kan jalan itu digunakan menjadi asetnya warga. Ya. Kan gitu loh. Mudah-mudahan itu menjadi bagian kewajiban pemerintah kabupaten. Iya. Untuk memberikan fasilitas kepada warganya. Kan nggak ada masalah kalau pemerintah kabupatennya nanti membebaskan sebagian lahan itu untuk kepentingan warga. Kan gini Pak? Benar. Saya kan mau coba lobby dong bupatinya nanti. Iya. Pak, gini sih. Mudah-mudahan bisa digalang dulu kan gitu loh Pak. Iya. Kan kalau untuk kepentingan umum kan bisa aja gitu loh Pak, mudah-mudahan. Gitu. Nah, kalau 1 juta aja itu kan jalan mah nanti kita bicarakan. Berapa meter yang digunakan Apa, untuk sampaikan, jalan? Pak. Ya? Sampaikan aja. Jadi gini Pak. Iya, iya. Sudah disampaikan berita itu pada saat kita pun ke pengadilan kemarin. Dan dari lisan Pak Ojat pun udah kan ya. Jadi dari klien kita itu menyampaikan, Pak Rudi, waktu kita kosong-kosong saja, itu standar sudah 1,5, itu sama-sama rugi. Lah kita sekarang sudah pasti ini, masa harus 1,5? Andaikan 1,5 Pak, jadi itu 1 juta, bahkan 1,5 sendiri gambaran dari klien kita ini jangan sampai begitu. Masih belum mau lah. Ya, masih belum mau gitu. Jadi kalau memang ada kita musyawarah, nggak apa-apa kita musyawarahkan. Angka itu memang tidak menjadi angka yang kaku, tetapi tidak juga itu di bawah 1,5. Justru seharusnya lebih dari 1,5 karena kita sudah adanya putusan. Kan begitu ya, gambaran dari klien kita, Pak. Bising tidak punya Betul. kemampuan untuk membeli. Saya lihat warganya juga kondisi ekonominya repot, Pak. Iya. Bukan kayak bapak gitu warganya. Kalau dari awal kan ya, kalau dari awal ya namanya warga Pak ya, meskipun ya mungkin masing-masing merasa benar juga kan Pak, dari awal tuh udahlah kita nggak usah persidangan juga, kita selesaikan aja bersama-sama, saling menyadari gitu Pak. Tapi kan udah kekeh lah. Walaupun dalam perjalanan saya tahu apa yang terjadi kan, waduh warga ya sudahlah, kalau emang demikian. Nah harapan kami juga sama Pak. Jadi Pak Iwan menyampaikan kalau memang warga itu mau bersama-sama supaya terjadi eksekusi, karena kan mau tidak mau saya kemarin menyampaikan permohonan surat Pak ya untuk eksekusi, sudah dimohonkan. Saya harus koordinasi dengan instansi terkait supaya itu terjadi. Kemarin saya nyampaikan ke Pak Ojat, ini Pak Ojat yakin nih sebagai PH-nya kalau berdiam diri aja ini
Pak Ojat tidak berbuat apa-apa sebetulnya, prestasinya tidak ada. Karena prestasi Pak Ojat itu saya pikir bagaimana supaya tidak terjadi eksekusi. Maka negosiasi Tapi kan itu tidak yang juga memaksakan kan. iya justru maka eksekusi lah yang akan memaksa kita kan pada akhirnya. Iya, Apa yang artinya disampaikan Pak Dedi kemarin saya setuju, tinggal pendekatan bagaimana komunikasi dengan kita. Kan gitu ya, apakah dalam hal ini bareng-bareng Pak Dedi atau di luar itu pun kita komunikasi. Atau gini aja, sekarang kan pembicaraan awal. Setelah ini kita bikin musyawarah. Perwakilan warganya udah saya undang, ya kan? Ya. Bertemulah dengan kita untuk melakukan pembahasan. Kan kalau ini juga nggak bisa mutusin naik jadi 1,5, Iya, jadi 1,2. Orang dia bukan yang mau beli Yang kok. layanan warga kan? Ya kan? Nanti perwakilan warganya aja kita undang untuk musyawarah dengan catatan ini bukan musyawarah mencari kebenaran lagi. Karena kebenaran formil dan materinya sudah ada dalam putusan Mahkamah Agung. Tapi ini adalah mengetuk hati orang yang hari ini menjadi pemegang otoritas kebenaran gitu loh, untuk terketuk hatinya agar tanahnya tidak dilepas dengan harga yang terlalu mahal, itu kan? Iya. Betul nggak? Iya. Ya, iya. Udah susah, ini kan udah nggak mau pengen 1,5 ke atas. Ke atas. Iya. Bapak yang seberapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Udah. Awal 3 juta kita tawarkan. Awal sejuta ini kan masih naik turun, Pak. Iyalah. Maksudnya kita 3, siapa tahu bisa turun, nanti 1 dia bisa naik. Iya. Lama-lama ada titik temu. Ya nanti ada titik temu, udah kita ketemu warganya. Iya. Kalau ini mah nggak ada jalan lain, karena putusan hukumnya sudah ada, nggak ada jalan lain kecuali berembuk untuk menemukan harga penawaran yang tepat yang disepakati kedua belah pihak. Gitu Pak. Iya, siap. Setuju Pak Dedi. Setuju. Tinggal diagendakan secepatnya. Beres. Nah, kemarin kan agak sulit nih dengan warga, silakan. Mudah-mudahan Pak Dedi bisa menjadi penyebatan. Boleh Iya. saya bilang. Bila Kami juga perlu, tidak kaku hai bareng. Nanti kita sekalian bila perlu pertemuannya di ruang Bupati agar Wow. Bupati ngasih solusi untuk jalan Pasang-pasang. yang pasang-pasang. Iya. Nanti saya mencoba kontak Bupati Karawang. Siap. Karena ini kan masalah warga Karawang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan saya. Bupati kan punya otoritas perencanaan pembangunan segala macam. Nuhun kalau nanti tanahnya dibebaskan oleh pemerintah daerah. Kemudian diberikan kepada warga sebagai fasilitas pinjaman. Alhamdulillah itu. Dewan oke ini. Mantap ini.